capaian CP itu seperti KD nih Pak. CP itu seperti KD, insya Allah ngoten. Nanti capaian pembelajaran seperti KD. Jadi habis dari CP diserahkan ke guru, disuruh memilih. CP dari pemerintah itu dipilih, kemudian dibuat tujuan pembelajaran, di breakdown lagi menjadi alur tujuan pembelajaran, di breakdown lagi jadi RPP itu istilahnya ganti modul apa? Modul modul ajar. Ono ayo sik dereng eling ya lho, sik lali-lali. Itu sekilas tentang pengantar. Nanti bisa dilanjutkan Pak Roti. Terima kasih. Selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Islah karena berkenan rawuh di kesempatan hari ini. Jangan dianggap ini pertemuan terakhir Pak Haji ya, karena mudah-mudahan kita masih ada banyak pertemuan di tempat-tempat lain mungkin. Sebenarnya berat sekali kemarin melepaskan jenengan, istilahnya berat sekali karena kami sudah merekap beberapa guru-guru yang memang metode pembelajarannya disukai, diminati anak-anak, diantaranya adalah Pak Haji Islah. Enak ngajar bahasa Indonesianya, enak koyok Pak ada, enak. Pak Haji Islah juga begitu, dapat apresiasi nilai bagus bagi anak-anak. Namun tahun kemarin beliau sudah minta mengundurkan diri, masih belum kita ACC. Tahun ini sudah 3 kali komunikasi sampai Pak. Saya waktu di Bali sempat tak telepon malam-malam wis gak ngringan bojone mutil bojone tak gak bengi-bengi telepon. Ya mudah-mudahan bisa, jawaban beliau begitu. Ternyata deng-dengnya kaget saya ketika dikirim layangan surat pengunduran diri beliau. Masya Allah, temenan tuego berarti Pak Haji saya ya. Tuego sekali, namun kami rundingkan kembali dengan struktural yang lain. Mungkin kebijakan beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari alian ini karena beliau masih banyak tugas-tugas lain yang menanti di luar, dan mungkin juga di yayasan kita sendiri barangkali begitu, sehingga mau tidak mau harus melepaskan sebagai tenaga pendidik di sini. Namun tidak menutupi kemungkinan barangkali nanti suatu saat dengan kami mintai sharing pendapat Pak Haji. Kalau dibutuhkan nanti dengan kami calling atau kami persilahkan untuk hadir di Madrasah Aliyah. Bagaimanapun juga jelek baiknya Madrasah Aliyah ini adalah alma mater jenengan. Sudah 36 tahun Pak mengabdikan diri di Aliyah. Kami tidak bisa memberikan apa-apa Pak Haji selain ucapan jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan imbalan payah jenengan berjuang di Aliyah selama 36 tahun. Kami berikan tepuk tangan untuk Pak Haji Islah. Dari saya cukup sekian, barangkali ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Madrasah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara pemberian tariasi guru purna, yaitu Bapak Haji Islahuddin MPD, yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Madrasah. Kepada Ibu Kepala Madrasah dipersilakan dan Bapak Haji Islahuddin supaya bersedia untuk ke depan Pak. Monggo. Lepas itu loh.
terima kasih untuk Bapak Haji Islahuddin dan juga Ibu Kepala Madrasah. Untuk acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari Guru Purna yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Islahuddin. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Ibu Uswatun Hasanah MHI, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah, Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti acara diseminasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini juga lancar dan juga membawa manfaat bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, singkatnya kami datang di sini tidak terduga Pak ya. Saya tidak tahu acaranya seperti ini. Tadi malam saya di SMS sama Bu Us, Pak sampai datang mana acara undangan ini ya, insya Allah saya datang. Ini. Terus saya Bu Yani, ya, dia disuruh buatkan pesan dan pesan-pesan. Saya Bu Yani, ini pesan perpisahan atau pesan untuk apa kemarin itu tentang kegiatan apa dan manajemen pengembangan madrasah. Kemudian saya jawab, oke, saya siapkan materi Pak, saya mau bawa laptop gitu. Saya minta maaf ya, saya bawa laptop. Jadi saya tidak tahu kalau ada acara seperti ini, saya tidak tahu gitu. Saya bawa laptop di situ, materi sudah saya siapkan. Nah, sedikit saya cuplik, materinya di situ adalah satu pemikiran dalam mengembangkan madrasah prospektif. Nah, itu. Waktunya berapa menit Pak? 15-10 menit saja Pak ya. Jadi saya tidak tahu kalau ada acara pakai perpisahan ini. Saya belum pernah Bu ini kan. Siapa tahu nanti sama Pak Jibiul ini dibujuk, hati saya terbujuk kemudian. Jadi sebenarnya saya ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kami kami tunda-tunda. Dan kebetulan nanti malam dan besok malam itu ada juga reformasi pengurus. Nggak tahu saya juga nanti besok jadi pengurus lagi apa tidak, nggak tahu ini ya. Jadi kalau toh jadi pengurus berarti saya juga masih sering ke madrasah. Kalau tidak jadi pengurus berarti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Us tadi benar-benar ditepati, bahwa saya akan disuruh banyak kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ini. Insya Allah saya siap ini ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Us dan teman-teman selama ini saya di dalam mengabdi di Madrasah Aliyah, yaitu mulai tahun 1989 saya sudah ngajar di sini. Jadi Bu, saya 89 sudah ngajar ini.
Jadi ngajar sini merangkap di Asada, merangkap di Wagen, merangkap di SMA Muhammadiyah Padang Bandung, merangkap di Melirang, merangkap di Pondok Pesantren Al-Karimi. Jadi toah Pak ini saya. Jadi saya ngajar di sini, kemudian nggak punya sepeda Pak. Saya nggak punya sepeda motor, nggak punya. Jadi habis pagi di sini saya ngojek di Gunung Sari, kemudian saya di Sedayu naik angkot nunut sama Pak Haji Mukhlas yang sekarang jadi di KUA ya itu ya, Pak Haji Mukhlas. Kalau itu sering ketemu itu, kemudian nunut di Al-Karimi, ketemu Pak Zainuri. Pak Zainuri anak buah saya dulu. Saya jadi wakil kepala sekolah, Pak Zainuri jadi guru ini. Jadi makanya saya akrab sekali dengan Pak Zainuri ini, dan saya tahu betul karakternya Pak Zainuri. Terus kemudian saya pulangnya nunut orang sembahyat yang ngajar di sana, jadi tawaf gitu. Pulang gitu. Ini sini hanya 3 hari, kemudian di Melirang saya pagi sorenya ngajar di Senam Padang Bandung. Di Padang Bandung dijemput dari Al-Karimi, kesana lagi ke Al-Karimi, tidak bawa sepeda, nggak punya memangnya ini ya. Jadi dijemput dari Al-Karimi, dijemput ini, kemudian pulangnya nunut. Ya. Tapi tetap disangoni, samanya utuh. Ini. Akhirnya beli sepeda sepeda Super Cup nunut ya, waduh senang sekali ini. Dan saya senang sekali bisa ngabdi di Al-Azhar ini ya, apa yang disampaikan Gus, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Dan hari ini saya di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Gus. Kemudian saya salah tafsir, tapi tetap diberi kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Ini ya. Nah, karena kemarin itu PA-nya Bu, ini pesan perpisahan. Kemudian saya jawab, saya kembali lagi, barangkali saya ada materi lain, saya punya materi manajemen pengembangan madrasah. Oke, enggak apa-apa, saya kira enggak tahunya acara ini. Makanya saya bawa laptop itu. Jadi saya mohon maaf ini. Ini sudah ya. Nah ini materinya seperti ini. Singkat kalau hanya slide-nya cuma 4 saja. Ini. Tapi tidak hanya sepintas-sepintas saja, nanti lain waktu bisa dikembangkan karena ini dikembangkan pada sekolah yang ada di tempat saya itu sekolah penggerak satu-satunya sekolah penggerak di Kabupaten Gresik, swasta, semuanya itu negeri, yang 8 itu negeri, kemudian yang 1 itu swasta di tempat kami sudah 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun ini sudah menjadi sekolah penggerak dan mengimbaskan ke guru-guru. Alhamdulillah ini sudah baik ini. Jadi semuanya sudah bisa melaksanakan kegiatan sekolah penggerak ini. Sekolah penggerak itu cirinya adalah 1 berdiferensi. Jadi diferensiasi. Jadi diferensiasi itu proses. Tadi sudah sampaikan harus ada produknya. Jadi temanya sudah ditentukan. Misalnya temanya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kolaboratif dengan mapel-mapel yang lain. Mana yang bisa ada nilai kewirausahaan ini. Misalnya di sini adalah seni gabung ini. Apa yang bisa ditawarkan, bisa dijual oleh seni tadi? Oh ini boleh masuk. Kemudian nanti mapel apa ya? Mapel lain apa? Oh mapel lain prakarya. Oke, masuk ke sini. Oh kesenian masuk sini. Jadi kemudian pada akhirnya membuat produk. Produk apa nanti itu? Ya produk katakan membatik. Nah membatik ini ada pembinaan membatik. Anak-anak membatiknya itu ada profit, ada mandiri, berarti ada mandiri tadi, kemudian ada kolaboratif dan seterusnya, ada kreatif ini. Nah setelah itu dipamerkan, harus ada pamerannya begini. Produknya jadi kemudian dipamerkan. Ya. Nah pamerannya itu ya harus diliput ini. Ya. Kemudian mengundang wali murid itu akhirnya jadilah kegiatan produk itu hasilnya seperti itu. Ini 1 tahun itu minimal 2, memang betul ya, minimal 2. Nah ini saya ingat pada zaman dulu, guru pada waktu saya dulu itu membuat seni. Nah itu adalah dibutuhkan 1 pemikiran. Kalau gurunya itu adalah sendiri-sendiri, maka tidak akan bisa. Jadi
bagaimana kita menyadari bahwa visi yang disampaikan oleh kepala sekolah seperti ini, maka harus semuanya harus sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ini saya sekitar karena waktunya ya. Nah, di dalam satu pemikiran itu, satu bahasa, tidak hanya satu bahasa, tapi satu pemikiran. Kalau satu bahasa kan cuma malu nyontoh misalnya, satu bahasa. Tapi bagaimana untuk bisa implementasi malu nyontoh ini, bagaimana? Semua bergerak semuanya. Kayak kebersihan kayak tadi, adalah tentang baju harus dimasukkan. Semua siswa harus bajunya dimasukkan, itu bahasa, hanya bahasa. Tapi kalau itu satu pemikiran bahwa semuanya, bahwa baju siswa harus dimasukkan, semua harus bergerak. Ketika melihat siswa bajunya dikeluarkan, maka harus action. Ayo bajunya dimasukkan, ayo bajunya dimasukkan. Harus semuanya satu pemikiran. Kalau itu tidak dilakukan, tidak akan bisa untuk menjadi sekolah pendidikan. Ini karena tadi kan kolaboratif tadi. Nah, selain satu pemikiran, juga di sini harus berbasis data, dicatat. Jadi, sopo sing bajunya nggak dimasukkan tadi, jenengku sopo nih karo, dicatat namanya ini. Nama kamu sudah saya catat di sini. Kamu saya tindak lanjuti ke BK, saya tindak lanjuti ke kesiswaan, atau cukup dengan saya saja penyelesaiannya. Kalau cukup, ayo kamu baca istighfar sekian. Oh ini, itu adalah sudah menjadi standarnya. Ini, sehingga semuanya bergerak. Ketika itu diurusi semuanya, semua akan problem itu akan hilang. Karena semuanya bergerak, satu pemikiran. Ini. Tidak ada baju tidak masuk, itu urusannya Pak Edi misalnya, nggak bisa seperti itu. Atau dicatat, mencatatannya diberikan, tidak bisa. Ini. Karena yang bergerak itu cuma satu, hanya kesiswaan saja. Ini. Nah, di sini harus sama, satu pemikiran. Ini. Nah, satu pemikiran tadi harus berbasis ya tercatat. Sehingga guru itu punya pengetahuan tentang siswa itu. Siswa itu catatan yang dimiliki oleh guru itu. Oh, anak ini sering bolos. Oh, anak ini yang masukkan. Oh, ini. Dia punya catatan sendiri. Dan tidak lanjutnya sudah ada di sini. Tapi kalau dia sudah nggak bisa untuk menyelesaikan tidak lanjutnya, baru nanti diserahkan kepada yang berkepentingan, yakni bisa BK, bisa yang kesiswaan. Kalau terkait dengan problem pembelajarannya, maka BK. Terkait dengan kenakalannya, maka masuk ke kesiswaan. Tidak bisa ke BK semua, tidak bisa. Ini karena BK itu hanya sifatnya kan konseling aja kan. Hanya sifatnya adalah untuk kesulitan belajar saja. Bukan masalah anak dimasukkan bajunya nggak dimasukkan di bawah BK, ya salah itu. Itu bukan urusan BK. BK itu hanya cukup tentang bagaimana perkembangan intelektual anak itu. Apakah dia sulit belajar, dibully temannya, dan seterusnya. Nah, satu pemikiran itu adalah dari visi yang dicanangkan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan sama guru-guru, semuanya paham apa yang menjadi visi dari kepala sekolah itu sampai pada implementasinya. Ini. Nah, di sini visinya sudah ada, misi sudah ada, tujuan sudah ada, targetnya harus punya target. Ini saya contohnya target. Sekolah, misalnya saya jadi wali murid, anak saya tuntun anak saya di sini, saya tuntun anak saya mau saya sekolah ke sini. Terus setelah anak saya sekolah di sini, sekolah anak saya nanti bisa apa? Kira-kira itu Bapak Ibu bisa nggak menjawab kalau ada wali murid yang tanya seperti itu? Bu, ini loh anak saya mau saya sekolah di sini, nanti kalau sudah lulus bisa apa? Itu pertanyaan sederhana, tapi susah untuk menjawab. Jawabnya akan berbeda-beda kalau kita sama. Ini nanti 1 jam tanya kepada Pak Rodi, jawabnya adalah oh nanti itu anaknya adalah bisa membaca Al-Quran. Tanya ke Purus, oh anaknya nanti itu bisa tahlil. Beda-beda, beda. Misalnya gitu ya, harus sama. Ini. Nah, target ini ya, ini adalah menjadi keunggulan bagi sekolah, harus dikawal. Ini prioritasnya. Dan ini tersebar dari beberapa waka-waka program kerjanya.
Program kerja ini tidak boleh dibuat oleh kepala madrasah, tidak boleh. Tapi yang membuat adalah waka-waka. Jadi humas punya program, kemudian kurikulum punya program. Semua program kemudian dikumpulkan, jadilah menjadi programnya kepala sekolah, kepala madrasah. Nah, setiap program itu nanti akan menjadi pertanggungjawabannya dari waka itu. Jadi misalnya waka humas adalah di sini waka humasnya mengadakan istighosah setiap bulan, misalnya ini humasnya ini. Nah, kemudian nanti ternyata humasnya ini istighosah itu ternyata tidak berjalan, maka ini tanggung jawab sepenuhnya pada waka humas. Nanti laporan akhirnya program terlaksana tidak terlaksana. Apa? Kenapa Pak tidak terlaksana? Jadi pertanggungjawaban jelas. Jadi membuat apa saja itu harus dikawal. Ini program DW yang dilaksanakan DW. Jadi kalau yang membuat itu adalah sifatnya abstrak saja, ya tidak jalan dengan rutinitas, itu tidak bermakna. Guru boleh sehari, guru ngajar, boleh sehari, sudah nggak bermakna sama sekali. Dia tidak bermakna bagi sekolah itu. Nah, di antara itulah saya mengundurkan diri, untuk saya tidak bermakna di madrasah ini. Sudah tidak bermakna bagi saya. Karena apa? Saya hanya mengajar, kemudian saya pulang atau mengurusi biaya yayasan. Mestinya saya mengajar, kemudian saya juga observasi kepada anak-anak itu. Aku juga dibantu apa di situ di sekolah. Ya, tidak keluar dari ruangan itu, sehingga dia bermakna di sekolah itu. Nah, sekolah penggerak besok seperti itu. Kalau hanya pulang jam pertama kedua ngajar, jam ketiganya nggak ada pulang, misalnya, ya nggak bermakna. Dia hanya mentransfer ilmu saja, tapi dia tidak bermakna dalam kehidupan. Padahal sekolah penggerak itu adalah pembelajaran seumur hidup sepanjang hayat. Itu kan konsepnya sepanjang hayat ini. Ini diantaranya sepintas saja ini ya. Nah, untuk bisa mengetahui ini, implementasinya ya pembagian tugas secara jelas. Kan punya ini kan tersebar dari waka-waka. Ini hanya prioritas saja. Untuk lebih jelasnya kan dari sini nanti harus ada standarnya. Kurikulum itu standarnya apa? Nah, harus punya. Kemudian standarnya, ya, standar minimal itu ini, standar mutu kurikulum ini, standar ini adalah ini, dan semuanya harus jelas. Sehingga mengawalnya gampang sekali. Saya contohkan satu saja. Misalkan saya contohkan di sini adalah pengelolaan wali kelas. Maaf ya, ini 3 menit lagi. Ini ada standar mutu. Standar mutunya di sini saya ambil dari pengelolaan tugas manajemen kelas ini. Ini kan tugasnya dari wali kelas. Tugasnya wali kelas ini sudah jelas. Yang ini, nah, yang utamanya mengurusi masalah di kelas ini ya, tentang manajemen kelas ya. Di antaranya sampai ada harus punya grup WA barang ini ya. Ini nanti kan ya sudah dilaksanakan dulu kan WA ini. Tapi yang utama kan di atas ini. Nah, setelah itu ada yang namanya monef. Di monef ini bagaimana bentuk monefnya? Katakan monef di sini adalah monefnya tentang, saya ambilkan contoh yang ini saja. Monef ujian ya, bukan. Monef mutu pengelolaan. Nah, ini. Jadi ada yang monef. Ini di monef. Apakah administrasi pembelajaran jurnalnya ada atau tidak? Ini. Aksennya ada atau tidak di kelas itu? Terus di sini bank datanya ada apa tidak? Susunan pengurusnya ada apa tidak? Tata tertib ada apa tidak di dalam kelas? Perlengkapannya ada nggak mutunya? Ada nggak foto presidennya? Foto tokoh NU-nya? Tulisan kaligrafinya, media kelasnya, perpustakaannya, tinggalnya ada, tidak ada, itu aja. Ini di monefnya. Jika nanti sampai pada sulaknya ada, tapelaknya ada, alat tulisnya ada, pengeras suaranya ada, sampai kemudian baru dijumlahkan situ. Diketahui bahwa manajemen mutu pengelolaan kelas, wali kelas di kelas ini adalah masih kurang. Kekurangannya apa? Dievaluasi. Ini. Nah, setiap bulan rapat diketahui. Ini kurang. Sehingga ruangannya bisa menarik, anak belajar bisa senang. Karena ada monef. Kalau nggak ada monef tidak bisa. Untuk
Dan termasuk juga bagaimana dengan mengenai pembelajaran juga. Bapak Ibu di sini kadang-kadang nggak seneng apabila di supervisi, nggak seneng. Ya. Jadi padahal supervisi itu sangat penting, sangat menyenangkan. Misalkan ini ya, ini saya ambil dari supervisi ini semua guru-guru ini saya supervisi semua ini. Nah, supervisi yang pertama menyetorkan RPP ya, kemudian dari RPP ya, cuma gini aja. Jadi tinggal ini apakah guru itu menyampaikan soal doa atau di RPP dulu, setelah RPP dari RPP itu diimplementasinya gimana? Oh ini dia sampaikan berarti ada, artinya terlaksana. Ada di RPP-nya di sini ada, tapi tidak terlaksana. Ini terlaksana. Sehingga sampai pada akhirnya ada catatan. Saya diberi catatan. Oh di sini adalah RPP belum menunjukkan nuansa PJJ, aplikasi apa yang digunakan, kemudian sampai seterusnya. Sehingga dia tahu kekurangannya. Ya. Jadi itu berarti itu pengelolaan di dalam manajemen pengembangan sekolah. Saya kira itu jadi sementara kali lain waktu kita bisa ketemu untuk lebih detail, lebih fokusnya. Saya siap misalnya khusus tentang kebersihan, tentang kerapian, khusus tentang bagaimana supervisinya, bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana pengelolaan satu kelas, kemudian sampai pada kurikulum saya siap, tapi dengan detail tadi pelan-pelan step by step ini. Jadi kalau belum itu susah ini ya. Memang kita harus belajar. Jangan sampai di mana kita berada di sekolah itu, tapi kita semakin bodoh. Kalau bisa di mana kita di tempat itu semakin pandai. Asal gak iso IT jadi IT karena di sekolah itu. Asal gak iso pidato ya di sekolah itu. Nah ini ada semacam forum yang bagus sekali dari teman-teman bisa menyampaikan materi. Dan itu bisa menjadi pengalaman pribadi. Artinya tambah ilmunya. Berarti semakin baik, tambah baik. Kalau bisa bergantian. Sopo itu. Jadi di sekolah penggerak itu begitu. Jadi semuanya harus tampil untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan, yang dia miliki disampaikan kepada teman-teman kita. Itulah di sekolah. Mohon maaf yang sebelumnya menggurui Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan lebihnya mohon maaf dan terima kasih apa yang disampaikan oleh Bu Yus. Mudah-mudahan yang disampaikan itu menjadi penyemangat bagi kami dan insya Allah saya siap silaturahmi barangkali diajak untuk berbicara. Demikian saya Ibnu Dinas Lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Islahuddin MPD yang telah memberikan pesan-kesan dan sekaligus pemberian materi tentang pendidikan yang ideal gitu Pak tadi ya. Jadi walaupun waktunya sangat sempit sekali, mudah-mudahan besok bisa diberi kesempatan lagi untuk bisa menjelaskan yang lebih detail lagi. Amin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminasi implementasi kurikulum Merdeka yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kolaborasi Bapak Muhammad Rodhi Maskur dan Bu Ilmiatin Zakiyah. Nanti kolaborasi. Sebelum acara pemberian atau diseminasi implementasi kurikulum ini kami titip karena memang di sini kami semuanya ini masih awam sekali Pak ya. Jadi nanti pemberiannya itu ya dimulai dari awal. Kalau nanti ya pelan-pelan. Kalau nanti seandainya nanti umpamanya nggak cukup hari ini ya nanti bisa dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Itu. Untuk Pak Muhammad Rodhi Maskur dan Bu Ilmiatin Zakiyah dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran laka ya Allah, arsal rasulah bil huda wa dinil haq. Amma ba'd. Salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, waktunya sudah siang nggih. Semangat semua santen nggih niki nggih. Semangat. Aslinya kula lagi mboten saged kok Pak. Asli saestu. Berhubung karena niki ada desakan dari Ibu Kepala Madrasah, jadi mau tidak mau bisa tidak bisa sama-sama belajar hari ini untuk bukan mengulas karena belum pernah nih, untuk mengenalkan tentang apakah sebenarnya kurikulum merdeka yang sebenar-benarnya atau merdeka yang tidak sebenarnya. Merdeka atau mati karena Agustus lagi. Santai mawon ini kita bahas bersama-sama sarang-sarang belajar, karena sebetulnya saya juga belum pernah, hanya mengikuti dari secara online saja tentang kurikulum merdeka. Untuk hari ini ada 2 materi yang insya Allah akan kami sampaikan. Yang pertama, terlebih dahulu kami perkenalkan narasumber jenius kita. Beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Rodhi Maskur MSI. Leres nggih, saking Wajapura, berarti saking luar mancanegara. Kita akui beliau adalah sangat up to date tentang pengembangan informasi pendidikan di tahun ini. Juga beliau pernah mengisi webinar di Madrasah Aliyah Negeri. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Rodhi Maskur. Beliau ini nanti akan menyampaikan tentang bagaimanakah silabusnya atau ATP-nya, alur tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka ini, untuk sesi yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimanakah bentuk RPP merdeka itu. Apakah seperti K13 kemarin ataukah ada perubahan? Untuk itu kita langsung saja kepada Pak Rodhi Maskur untuk menyampaikan seluk-beluknya Pak, berarti yang paling terdalam nih Pak, seluk-beluk tentang kurikulum merdeka. Monggo Pak Rodhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah ma'ad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit latar belakang. Ini tadi saya dipesan sama Pak Aga sama Pak Am. Setengah 12 selesai. Jam 12 selesai. Berarti sekarang jam 11.54 kurang 6 menit. Sedikit latar belakang Bapak dan Ibu. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Ibu Kepala Madrasah. Dia punya keinginan yang baik bahwa sebagaimana tadi disampaikan, walaupun tahun ini kita belum menerapkan kurikulum merdeka, tetapi kita semestinya untuk bersiap-siap melaksanakan tahun depan. Sebab tahun depan itu mau tidak mau ya, kalau tidak mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain, siap tidak siap ya, kita harus menyiapkan tahun depan itu sudah kurikulum merdeka, dimulai dari kelas 10 begitu. Sementara yang kelas 11 dan 12 melanjutkan, kalau sekarang masih K13 ya, tetap K13 seperti itu. Nah,
dari ngobrol dengan Bu Us dan Bu Il itu kemarin, beliau ingin meminta ke saya, kalau diminta diseminasi, kemudian menyampaikan materi, terus terang saya sendiri di Mambaululum juga belum menerapkan, sama dengan Al-Azhar posisinya. Kemudian saya juga bukan guru bergerak sebagaimana disampaikan oleh Pak Selah tadi, tetapi karena ini niat baik dari beliau Bu Swadun, saya bilang kemarin saya siap membantu Bu, mendampingi jenengan begitu. Tiba-tiba saya baca WA, disampaikan oleh Hadi, Bu Il tambah nambahi profesor, pakar dan seterusnya, tambah gede sang sirah gitu ya. Tapi intinya begini Bapak Ibu, di grup itu sudah saya sampaikan dalam ini di link itu Bapak Ibu, panjenengan bisa melihat apa dan bagaimana itu kurikulum merdeka. Karena waktu 6 menit gak cukup untuk itu, saya bacakan. Apa dan bagaimana itu kurikulum merdeka. Saya sedikit saja nulis di bawah itu, bagian bawah yang barusan saya share di WA itu. Istilah-istilah supaya Bapak Ibu tidak kaget ya. Sebenarnya ini bukan hal yang sama sekali baru bagi kita ya. Di kurikulum merdeka itu, ini bagian bawah, ada istilah, kalau dulu kita mengenal ada KTSP, sekarang istilahnya adalah KOSP. Dan apakah sekedar judulnya saja yang beda, ada pedomannya Bapak Ibu. Di link tadi ada pedomannya, Pak Jenengan bisa melihat itu. Nanti itu kalau biasanya kan yang nyusul itu wakakurikulum, mati urip apa jare wakakurikulum. Lah ini mumpung momennya adalah perubahan kurikulum, ya tentu saya berharap Ibu Kepala Madrasah nanti bersama-sama dengan guru yang lain, sebagaimana sarannya Pak Selah, supaya terjadi kebersamaan, satu pemikiran, gitu, satu langkah, maka sejak awal menyusun KOSP untuk tahun ajaran depan itu bersama-sama seluruh guru. Seperti itu Bu Ili. Jadi mulai kita review visi misi, tetap berubah. Kita buatkan draft, panjenengan buat draft sebagai wakakurikulum, kemudian nanti dibagi tim, kemudian sebelum nanti tahun ajaran baru KOSP itu sudah siap. Karena ini butuh kebersamaan. Karena pemerintah kan memberikan kebebasan kita yang memilih, yang mana yang dipilih yang sesuai dengan kemampuan kita itu ya perlu kita sepakati bersama. Makanya perlu rapat itu. Kemudian yang kedua, singkat-singkat saja. Ada istilah dulu KI-KD Bapak Ibu. KI dan KD itu sekarang istilahnya adalah CP, capaian pembelajaran. Lah, capaian pembelajaran itu untuk mata pelajaran seperti IPA, IPS itu pemerintah sudah menerbitkan permennya sendiri. Sementara yang agama dari Kemenak itu sudah ada sendiri. Panjenengan yang guru agama nyari yang seperti di sampulnya kurang lebih. Kemudian yang umum, mapel umum, silakan dilihat CP-nya setiap mapel mulai dari sekarang. CP-nya itu seperti apa? Bentuknya umum. Dan CP itu ada elemen-elemennya. Ibaratnya kalau dulu ada KIKD, sekarang nggak ada KIKD. Pemerintah hanya memberikan capaian pembelajaran yang sifatnya umum. Kemudian itu di breakdown dalam tujuan pembelajaran. Kalau dulu ada istilah indikator, sekarang indikator nggak ada. Indikator KD nggak ada, karena KD-nya nggak ada. Maka ada tujuan pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu jadilah ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu mirip-mirip dengan silabus, gitu ya, mirip-mirip dengan silabus. Lah, kemudian RPP-nya namanya modul ajar, ya, modul ajar. Sementara modul yang dulu yang kita kenal modul itu sekarang dinamakan adalah bahan ajar. Setidaknya seperti itu ya teman global. Nah ini ada sedikit nyanyi Bu Il. Para tiga nyanyi sampai ada nyanyi ya.
Nah, ini dari lagu Bila Kau Suka Hati. Nah, Pak saya di sini. Nah, ada begini kurang lebih, saya nggak jangan ketawa ini, mumpung siang-siang ya. Kami kate dilebur jadi apa? Lah itu bener. CP dianalisis jadi apa? TP gitu ya. TP disusun jadilah ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore ya. Pak Bir. Kemarin yang request ruang karaoke di ruang guru ini. Nah, gimana ya? Ini supaya kita merubah istilah saja, tapi nanti dalamnya seperti apa? Nanti kita coba lihat sama-sama. Kita mulai, Pak Fil. KIKD dilebur jadi apa? CP. TP dianalisis jadi apa? TP disusun jadilah ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Jenengan sudah pernah buat modul dulu, sekarang jadi bahan ajar. Sudah pernah membuat RPP, sekarang istilahnya adalah modul ajar. Jenengan juga sudah pernah membuat silabus, sekarang istilahnya adalah ATB, ya. Lah, bagaimana membuat silabus kalau dulu istilahnya? Bagaimana membuat RPP kalau sekarang istilahnya adalah ATP sama modul ajar? Itu pedomannya ada di sini. Ya, jenengan wajib download ini, wajib ngeprint bahkan tadi saya ngeprint di ruang guru. Mau diikhlaskan sama Gus. Diprint aja, sedangkan malah nggak bagus, itu kurang cantik, ini banyak begesnya gitu ya di sini. Bisa diprintkan kemudian nanti di. Ya betul itu. Biasakan jenengan setiap ada perubahan regulasinya itu diprint dibaca, karena nanti cari, wong baca ini aja nanti tafsirnya bisa macam-macam gitu ya. Itu seperti itu. Biasakan baca. Literasi itu. Mulai dari pembelajarannya sampai asesmen. Kalau dulu istilahnya penilaian, sekarang keren asesmen gitu ya. Ya suatu istilah saja. Betul Pak, itu di situ. Bagaimana caranya? Nanti. Lah. Nah. Kemudian panjenengan, saya ini sebenarnya ini bisa dari jauh, cuma mata saya itu karena minus, kalau nggak dekat itu kurang jos. Sudah, ini kok mati. Sekarang pastikan HP Bapak Ibu online. Nah, ini supaya betul-betul dibuka itu betul. Kalau nggak baca waktu 6 menit ini itu di kemari. Molor 10 menit paham ya bukan? Mana tadi? Linknya itu. Tiga nyanyi. Lah ini jenengan buka Bapak Ibu. Coba dibuka sekarang, dibuka. Betul itu. Lah, kok mati lagi? Nah sampai. Kemudian itu kalau saya buka Bapak dan Ibu, nanti muncul ini seret, gitu ya. Seret, gitu ya. Lah, kan kelihatan itu. Kemudian panjenengan supaya untuk belajar, ini gaya awal kan biasa sampai anak senengan kan ewo, gila contoh sampai senengan itu ya. Nggak apa-apa, memang itu prinsip kita kan ATM, amati, tiru, modifikasi, wes apa. Platform ini ada di Play Store Bapak Ibu, ya, platform Merdeka Mengajar. Panjenengan install, kemudian di situ banyak
contoh-contoh ATP-nya orang-orang, contoh-contoh LKPD-nya orang-orang, bisa dengan itu ATM tadi itu ya, atau bahkan langsung dipakai juga bisa ya. Kemudian bawahnya perangkat kurikulum. Nah, yang panjenengan buat itu kan itu guru pertama setelah tadi membuat KOSP bersama dengan warga kurikulum dan warga madrasah, kemudian nanti kita masing-masing sebagai guru itu kan membuat perangkat sebagaimana biasa. Ini contohnya juga di sini kepada Ibu. Bisa panjenengan lihat ini sudah langsung ngeling ke drift panjenengan. Lah, nggak tahu saya di sini Gus, ini nanti bisa kok disampaikan ke siapa Pak Oval. Biasanya kan setiap guru yang punya yang terdaftar di Simpatika itu ada email G Suite, itu Google Suite ya, Google Suite itu bisa panjenengan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk daftar yang platformnya itu kalau pakai itu bisa memanfaatkan banyak hal di situ. Kalau misalnya Canva bisa juga panjenengan manfaatkan yang premium tapi gratis karena dibiayai oleh pemerintah, dan banyak aplikasi yang lain yang bisa kita manfaatkan menggunakan email itu ya, email itu. Kalau di Kementerian Pendidikan apa namanya? GoID ya, emailnya. Ya, GoID ya, itu seperti itu. Buku, nah ini buku paket juga sudah disiapkan Bapak dan Ibu, tapi ini kelas 10 saja. Sebentar. Ini kaos macam-macam contohnya ada. Nah ini juga begitu, buku sudah disiapkan mulai dari bahasa Indonesia pada kemudian informatika Pak Win, IPA. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Gus benar bahwa nanti kelas 10 itu nggak ada fisika, nggak ada kimia, nggak ada biologi Pak Fiul. Ya, apalagi kalau tidak diminati oleh anak-anak malah innalillahi ya. Nggak ada sama sekali ya gitu ya, nggak ada sama sekali. Lah, cuma nanti kalau panjenengan lihat di bukunya itu Bapak dan Ibu, ini ada bahkan buku siswa BS, ada buku guru. Nih jenengan kangelan nanti dari CP pemerintah, ya. Kemudian kan jenengan berdok menjadi TP dari itu, kemudian menjadi ATP, ya. Bagaimana merumuskan jenengan harus hafal. Dengan KD-KD ini kalau ada KI seperti ini, KD-KD-nya seperti apa kan harus hafal jenengan. Cuma nanti karena ini kurikulum merdeka, karena KD-KD-nya itu nggak ada, nggak dibuat oleh pemerintah, kita yang memilih kira-kira yang diajarkan di Al-Azhar itu yang mana, yang dipilih seperti itu. Ya, nah kalau jenengan masih bingung juga bisa melihat di buku itu. Di IPA itu Pak Fiul, nanti biologinya kelas 10 ngajarkan apa? Misalnya gitu, kalau jenengan lihat misalnya di buku siswa, misalnya gitu ya, di daftar isinya, ternyata bab 1 itu fisika. Ya, ibaratnya kan pengukuran kan fisika. Inilah yang nanti kita sepakati bersama dengan Bu Il dan Bu Us, sistem ngajarnya seperti apa? Apakah kemudian fisika, kimia, biologi tetap ada gitu ya? Atau misalnya bulan ini fisika, besok fisika istirahat, ganti bab 2 apa jenisnya? Apa itu? Virus berarti biologi ya. Kemudian berikutnya ganti kimia hijau, Bu Indah ya. Kalau memang begitu Bu Indah senang. Kalau misalnya bab 1, bab 2 masih fisika dan biologi, bisa itu terbang ke belakang gitu ya. Kan begitu, itu kita sepakati gitu loh. Yang kita sepakati, apa tetap ada fisika IPA, biologi IPA, itu adanya di mana itu? Di KWSP ya, di KWSP. Jadwalnya juga begitu. Pun nggih, jenengan buka nggih. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Kemudian sekarang bagian saya kepada Ibu, saya di sini baca itu kelihatan. Gimana Pak Anam, saya masih bisa berlanjut ini Pak? Pak Am dulu Pak Am. Lanjutkan ya. Sekilas Bapak Ibu ya.
karena ini kalau bahasanya diseminasi itu kan asalnya dari saya pernah ikut teman ya, walaupun tadi cuma webinar itu 4 materi ini 4 hari Bapak dan Ibu, dan itu ya gak mudeng karena ya elu yang klesetan dong ya, setengah klesetan di rumah. Dan itu harus disampaikan dalam waktu 6 menit ya kan selesai Pak. Jadi yang perlu persiapkan dari sekarang untuk sekolah harus mulai menyiapkan KOSB dari sekarang. Bagi guru sudah mulai menyiapkan perangkat ajar. Yes ya. Lah, itulah kenapa mulai sekarang panjenengan yang warna kuning itu adalah kelompoknya Pak Fiul, Pak Aam, itu harus punya yang warna kuning itu. Jadi warna kuning itu ada 2, yang isinya itu pedoman pembelajaran, yang kedua isinya adalah CP-nya dari setiap mata pelajaran. Yang sini belum saya print, ada filenya ya, nanti bisa lihat. Kemudian Bapak Ibu yang agama, yang warna hijau itu juga ada 2, pedoman implementasi sendiri, kemudian ada CP-nya untuk mapel agama sendiri, dan itu wajib dimiliki. Khususnya Anda ambil yang sesuai dengan bidang studi panjenengan. Cuma di KOSP-nya nanti yang ada tambahan profil pelajar Pancasilanya itu ditambah dengan profil rahmatan lil alamin, itu yang perlu kita sepakati kan. Dia temanya apa seperti itu. Nah, mulai dari tugas kita Bapak Ibu, dari CP itu kan berubah menjadi ATP tadi kan ya. Nah, sebelum berubah menjadi ATP, jenengan kan merumuskan TP-TP-nya dulu. Namanya ATP itu kan alur tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya Anda buat, panjenengan buat, kemudian dijadikan satu dalam, kalau dulu istilahnya silabus, gitu, atau ATP. Ini saya mau nyingkat-nyingkat supaya tidak dipelihara sama Pak Am itu gimana. Dalam. Dulu kan apa itu silabus itu kan disediakan oleh dari atas kalau nggak salah. Silabus. Iya. Nah, sekarang ini berarti kita membuat sendiri. Iya. Dulu pun sebenarnya yang disediakan oleh atas itu cuma 3 kolom, Pak. Cuma 3 kolom. Kemudian itu kita kembangkan menjadi banyak kolom itu sampai ke penilaian gitu ya. Nah, besok formatnya bagaimana itu yang ada di situ di warna kuning itu formatnya ATP. Kalau panjenengan tadi itu melihat di sini contohnya ATP itu banyak tadi itu. Misalnya saya perlihatkan satu ya. Contoh yang geografi ATP ini supaya Pak Ami bisa melihat di sini ya. Contohnya yang ATP geografi. Nah ini Bapak dan Ibu contoh saja, ini yang saya download kemarin. Di link yang saya share itu kemarin sudah ada seluruh mata pelajaran. Ini nanti bisa minta bantuan, bisa diseragamkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekolah punya form yang kita pakai bersama itu tambah enak ini ya modelnya. Nah cuma isinya lebih luas Pak tambah akeh. Ada silabus ini modelnya. Rasional ini sudah ada Pak di yang kuning satunya. Tinggal Anda panjenengan copy paste ditempel sini ya. Rasional sudah ada. Kemudian CP-nya ini setiap mapel itu juga sudah ada copy paste. Kayak dulu itu yang KI kita copy, kemudian kita paste ke silabus itu ya. Nah sekarang CP-nya itu juga bisa kita copy dari yang warna kuning itu, CP yang diberikan oleh pemerintah, copy paste. Setiap elemen ada elemen pemahaman, elemen keterampilan itu sudah tinggal copy paste. Kemudian baru di sini panjenengan membuat tujuan pembelajaran. Bisa 1, 2, 3 seperti ini, atau bisa panjenengan misalnya 5.1, 5.2 gitu ya, 5.3 atau 1.2, 1.3 terus seperti biasa ya Pak. Lah jenengan melihat sini bisa berdasarkan pengalaman KD-KD dari materi itu seperti di tahun sebelumnya.
Bisa dipakai semuanya, bisa dipakai sebagian sesuai dengan kondisi madrasahnya. Seperti itu. Itulah yang dijadikan merdeka itu di situ, panjenengan bisa memilih tadi kan itu. Sebentar, saya kembali ke sini dulu. Jadi nah misalnya ini Bapak Ibu, ini SD yang alia aja. Panjenengan dari CP yang diberikan oleh pemerintah di fase E, ya, E itu adalah kelas 10. Panjenengan kopi, seret, gitu ya, ditaruh di tadi ya, di form ATP-nya. Kemudian panjenengan pendeli barang-barang di situ, ya. Nah, terus panjenengan lihat apa konten yang ada di atau isi materi yang ada di CP tadi itu. Kemudian yang kedua, apa kompetensi apa saja yang ada di dalam CP tadi itu. Untuk apa? Untuk membuat tujuan pembelajaran. Ya, untuk membuat tujuan pembelajaran. Kemudian misalnya seperti ini. Dari CP tadi itu ternyata yang warna kuning, ya, kira-kira apa Bu? Yang kuning itu kompetensinya, ya, kompetensi itu bisa dilihat di KKO, kata kerja operasional, ya, ada mengidentifikasi, memahami, mengkaji makna, kemudian ya memahami nilai dari sini, ya, mengidentifikasi, memahami makna dan nilai, kemudian mengkaji makna dan ini, ya, kemudian nilainya apa? Oh, kontennya apa? Isi dari CP tadi itu apa? Yang warna hijau ini, pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas di sini. Berarti isinya, materinya ibaratnya begitu. Bab P, gitu ya. Babnya itu di sini. Baru dari sini panjenengan membuat TP. Misalnya ini contohnya. Peserta didik mampu mengidentifikasi. Ini kan dari KKO-nya ini. Kompetensi yang ada di CP-nya. Jadi panjenengan membuat tujuan pembelajaran itu menggunakan KKO atau kompetensi. Jangan tahu ya KKO ya, ya kata kerja operasional yang ada di dalam CP. Kalau dulu Bapak Ibu, dulu itu kan kalau di KD itu kan rata-rata kalau di madrasah aliyah kata kerja operasionalnya kan menganalisis. Ya, kemudian kita membuat indikator menggunakan KKO, misalnya untuk indikator jembatan dulu, misalnya menganalisis, berarti kan kita membuat indikator di bawahnya, menentukan, misalnya gitu ya, atau menjelaskan di atasnya. Baru kemudian kalau kita lebih tinggi dari itu, ditambahi sampai mengevaluasi, gitu ya, atau membuat, ya. Nah ini kita menggunakan KKO yang ada di dalam CP tadi itu, yang ada di sini. Yang ada di sini. Kemudian seperti biasa membuat rumusan tujuan ya pakai ABCD itu, ya. Ada audien, ya. Kemudian B behavior, gitu ya. Behavior itu ya ini kompetensi yang ada di dalam CP tadi itu. Kemudian ada ABC kondisi misalnya melalui diskusi atau kalau sekarang melalui profil pelajar Pancasila tadi itu, ya. Kemudian ada degree-nya, ya. Seperti itu. Kira-kira ada gambaran sampai di sini Pak Bu? Tambah bingung apa tambah bulat ya? Gimana Pak? Nah. Jadi intinya pemerintah cuma memberikan CP. CP-nya setiap mapel ada di buku warna kuning itu. Oke, warna kuning itu ada dua. Yang satu pedoman pembelajaran dan penilaian, yang satu isinya CP-CP mapel umum.
Kemudian yang warna biru itu juga sama, warna hijau itu yang satu isinya adalah implementasi, pedoman implementasi Kurikulum Merdeka untuk yang kemenak. Kemudian ditambah yang kedua adalah CP untuk mapel, PAI dan bahasa Arab. Ya. Nanti jangan salah download ya, yang kuning itu sudah ada edisi revisi, ya, sudah ada edisi revisi. Dalam? Dalam? Bahwa pemerintah kan memberikan CP. Nah, apakah CP harus tercapai semuanya ataukah harus ada standar minimalnya yang harus dicapai, atau seluruhnya harus dicapai semuanya? Karena kan berarti penonton menyejarah banyak, ya banyak. Kemudian kita suruh memilih itu kan? Saya tadi kok. Ya, itu. CP-nya itu ada setiap mapel ada CP ya. Saya sebentar tak dulu untuk cek ngawang. Sebentar. Nah ini regulasi. Nah ini CP revisi. Nah ini adalah CP-nya, Bapak Ibu. Sebentar. Saya tulis di sini aja, misalnya biologi, Nah ini untuk yang biologi ya, fase E itu berarti kan kelas 10. Kalau yang ini sebentar, ini belum ke CP ini. Ini atas ini. Sejauh SMK ini Mandarin. Nah ini ya. Nah tadi yang saya bilang rasional, jenengan copy dari sini. Jadi rasionalnya untuk membuat KTP tadi itu jenengan copy dari sini. Kemudian nah ini capaian pembelajaran mata pelajaran biologi SMA ya, fase E. Berarti saya ini kayak juga toeng ya. Ini capaian dalam 1 tahun biologi. Itu sing jero IPA mau Pak. Lah, jero IPA sing ada di buku tadi itu. Nah, ini buku siswa. Ya. Sama kayak itu kan kalau biologinya kan ada di bab 2. Ini contoh Pak, ini contoh saja. Bab 2. Apa lagi? Ini bab 7. Jadi merah Bapak ya Pak. Nah, nanti kalau misalnya dilihat dari isinya itu. Dan itu jenengan sebenarnya tidak berpatokan pada ini, karena ini kan contoh saja.
ya. Lek begitu akhirnya seragaman ya lah akhirnya. Lah seragaman ya. Jadi jenengan berdasarkan ini misalnya gitu. Coba kita baca ya. Pada akhir fase kelas 10 mata kuliah peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global ya dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Umum Pak Nogono, penyelesaian masalah Nogono kuno mau masalah virus, mau babi virus mau ya. Contoh, nggak hanya virus banyak, jenengan sesuai dengan sumber daya di madrasah bisa jenengan bahas selain virus sebenarnya. Kalau dulu misalnya virus itu kelas berapa kalau dulu? Kelas 10. Begitu. Kalau misalnya di sini Pak ya. Ternyata kelas 10 itu biologi dulu pernah bahas ada ganggang gitu ya. Ganggang. Terus lingkungan contoh ganggang ditambah itu kan banyak. Dengan bahas itu, ganggang rodopise, cyanopise, chloropise gitu ya. Di biologi bahas itu boleh. Berarti kan masalah di situ. Nek virus dihubungkan dengan corona saat ini kalau sesuai dengan hari ini ya itu yang dipilihnya di situ sehingga setiap sekolah podo-podo bahas virus misalnya gitu ya podo-podo bahas ganggangi itu bisa sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda. Kalau di fisika tadi ada kelas 10 ada energi alternatif gitu ya energi alternatif di tempat sini tempat tertentu bisa membuat biogas nih karena banyak ternak sapi teladongnya kena digawe banyak dari jerami dan seterusnya di tempat lain belum tentu energi alternatifnya yang dibahas adalah itu gitu yang nanti bisa dikaitkan dengan yang disampaikan oleh Pak Islahuddin itu proyek pelajaran Pancasilanya misalnya membuat biogas kolaborasi dengan guru kimia. Namanya proyek itu sudah di luar pelajaran Pak. Oke, ada jadwalnya sendiri. Mana yang kita pilih? Misalnya kalau membuat biogas, berarti sesuai dengan kalau fisika di energi alternatif, mungkin kalau di kimia itu apanya, gitu ya. Kalau di biologi, bagian mananya, gitu. Kalau di biogas misalnya dari singkong kalau dijual kok harganya murah. Akhirnya berdasarkan reaksi kimia atau berdasarkan ilmu biologi jamur yang ada di tape kemudian singkong itu dibuatkan tape jadi energi biogas misalnya gitu ya maka itu bisa dipakai di situ jadi sama-sama energi alternatifnya materinya fisikanya tetapi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Kalau saya perhatikan contoh-contoh yang ada di situ ada yang sampai membuat dari turbin dari air terjun. Nah, gue logo, gue Jepuro, gue air terjun kok bahasanya turbin itu, aduh, gitu loh Pak. Itu yang dimaksud sesuai dengan lingkungan sekolahnya. Jadi seperti itu. Tapi di sini gini penyelesaian masalah menurut saya, no fisika bagaimana membuat energi alternatif itu bisa di kemampuan tersebut antara lain mengamati. Nah ini yang saya sebut KKO itu. Ya, mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan, melakukan penelitian itu masih KKO semua. Ini yang bisa kita gunakan untuk membuat tujuan pembelajaran tadi itu. Kemudian menganalisis informasi, mengevaluasi, ya, mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana, visual. Mana materi ini kan gitu mana? Lah di sini energi alternatif itu konten sudah Pak. Makanya itu dengan fisika energi alternatif. Dulu kalau fisika energi alternatif itu adanya kelas 3. Akhirnya kalau kita melihat ini, oh cocoknya ini di kelas 10. Judulnya ini kontennya. Kemudian ada pemanasan global. Pemanasan global itu di geografi juga ada lagi ya. Di fisika juga ada. Nah nanti itu bisa berkolaborasi jika oleh pelajaran podo dalam bentuk proyek yang sama pemanasan global. Pencemaran lingkungan ini mungkin biologinya ya biologinya nanoteknologi bioteknologi kimia dalam kehidupan sehari-hari itu konten di kimianya seperti itu dan ini isinya nggak ada dengan yang merumuskan itu nanti diisi apa gitu diisi apa. Nah, sing KW apa? Ya
sampai mungkin bisa hafal gitu ya. Dulu ini ono bakasan virus bakas opo ae weruh gitu ya. Tapi mestinya dipilih sebab sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Us tadi itu, jatah kita ngajar. Kalau dulu bab virus itu banyak jam 100% yang itu wis kalong 20% untuk proyek pelajar Pancasila itu. Fisika Pak, dulu itu babnya ada 12 dalam 1 tahun. Kenger, kantek, mesti saya ambil yang esensial saja. Nah sekarang tolong apa jenenge 20%. Terus setiap itu harus ada proyek. Entah kalau sekedar menyampaikan materi saja. Jadi harus benar-benar bijak dipilih mana yang esensial, yang sesuai dengan lingkungan sekolahnya masing-masing. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan ini ya. Masih bisa diteruskan? Oke. Lah di dalam ATP ini saya kemarin nyoba buat karena kebetulan kemarin waktu pelatihan diminta. Ini formnya macam-macam Pak Ibu ya. Form di situ ada. Ini kemarin kebetulan yang diminta formnya itu seperti ini. Rasional copy paste. Y. Kemudian CP-nya ini juga copy paste dari situ. Kemudian tujuan pembelajaran ini yang saya buat Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang saya buat. Nah, nggak hanya satu dari CP itu, ternyata ada beberapa tujuan pembelajaran. Kayak KD itu kan di silabus kan banyak KD kan itu. Nah, kita sekarang banyak tujuan pembelajaran. Ini ada 10.4 ada sendiri tujuannya sampai. Jadi satu CP ini ternyata jadi 4 CP ya, 4 tujuan kalau kebetulan saya buat ini contohnya. Bisa cuma 2 saja. Kalau melihat bab yang tadi mestinya cuma 2 saja, bab energi alternatif sama pemanasan global ya. Tapi bisa dengan pecah lagi berdasarkan KKO dari CP tadi itu. Lah yang ada di dalam jam, nah ini biasanya penjelingan untuk satu RPP ya itu kan paling 2 jam pelajaran gitu ya, atau 6 jam pakai gitu. Nah ini jaringan saat selesai itu sampai butuh 16 jam atau bahkan lebih 24 jam dan seterusnya, karena ngitungnya adalah setahun gitu. Kemudian di sini ada kata atau frase di konten penjelasan singkat. Kata-kata di situ ada besaran fisis ya, misalnya prinsip pengukuran, alat ukur. Nah ini itu penjelingan yang tahu lah. Profil pelajar Pancasila yang saya masukkan di situ ternyata nah ini contoh berintegritas dan menjaga keselamatan diri. Nah ini Pancasilanya di sini, profilnya itu, kata kuncinya di sini. Jadi yang disebutkan oleh Gus, yang P5 tadi itu ya, ada yang bilang P3 ya, profil pelajar Pancasila P3. Kemudian isinya itu diantaranya kebinekaan global, kemudian beriman, diantaranya adalah berintegritas ya, di situ. Jadi setiap itu, setiap CP punya tujuan pembelajaran. Tujuan-tujuan pembelajaran itu kalau kita rangkai dalam satu ini menjadi ATP. Nah ini ATP-nya. Jadi ada 4 halaman, 5 halaman di sini ya. Itu belum modul ajar. Belum modul ajar. Nah contoh modul ajarnya. Kalau yang geografi tadi itu lah modul ajarnya berarti ibaratnya RPP-nya itu Bapak Ibu. Kalau tadi itu di ATP-nya itu ada tujuan pembelajarannya itu ada 4, ya setidaknya RPP-nya atau modul ajarnya itu ada 4 gitu setidaknya. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terus sangat-sangat panjang sekali. Nah ini jadi modelnya RPP kan atau mirip-mirip di sini Pak ya. Ada identitas, ada gitu ya, profil Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah ending akhirnya Bapak Ibu ya. Lah model ternyata yang diberikan oleh pemerintah itu yang di link-linknya Kemendiknas itu macam-macam sesuai dengan
guru-guru yang hasil karyanya guru-guru penggerak itu ya, guru-guru yang awal. Ya rada mirip-mirip RDP kok ya. Cuma rada akeh kegiatan pembelajaran seperti itu. Cuma kalau dulu kita ada model pembelajaran itu macam-macam, ada ada discovery, ada PBL, ada project gitu ya. Sekarang lebih banyak project business ya, lebih banyak ya. Saya kira seperti itu. Ini contohnya Bapak Ibu. Silakan panjenengan baca sendiri. Saya kembalikan ke Bu Il. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang panjang sekali, diperkenalkan dengan istilah-istilah Kumer. Masih ingat niku tak nopoe nyanyinya? Coba sekali lagi Pak Bu, biar lebih mengena dari hasil ini bisa kita peroleh. Ayo monggo. Eling nyanyi nih. No, terwea grup nih wonten. KIKD dilebur jadi CP. Sing mimpin salah. Ulangi. Kesane rame gitu. KIKD dilebur jadi apa? CP. Indikator dilebur jadi apa? Monggo bareng. KIKD dilebur jadi apa? CP. Capit. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun jadilah ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Sekali lagi. KIKD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun jadilah ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Nah, tepuk tangan. Alhamdulillah berkah diseminasi hari ini sederhana tetapi sangat memberikan penambahan ilmu kepada kita mengenai istilah-istilah dan esensi dari kurikulum Merdeka. Dari materi kali ini, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak pemateri? Sampun? Jangan nyoba install aplikasi Merdeka Mengajar di situ banyak. Aplikasi. Dulu ada baiknya pakai Bismil. Enggak pun enggak apa-apa sebenarnya, tapi baiknya fasilitasnya beda tadi. Fasilitasnya beda kan? Kata guru yang baru sudah ada Bismilnya belum? Sepertinya semuanya juga belum ya Bu. Saya pernah pas itu di akademi. Enggak. Kalau yang masuk simpatika kalau didaftarkan sama kalau daftarkan bahasanya ada kalaunya. Guru-guru yang masuk simpatika kalau sama operatornya didaftarkan semua nanti dapat Bismil. Kalau tidak didaftarkan ya kurang tahu saya. Gitu ya. Cocok jadi operator. Ini menjadi operator sangat handal Pak Aam nih Bu. Monggo Pak Aam barangkali bisa dibantu untuk password di Google Suite-nya. Nggih Pak Bu nggih, purun nggih. Dibantu kali Pak Aam, kula nggih purun kok tidak menolak. Ini saja kalau itu pakai Bismilnya madrasah Jadi satu. Kalau nanti tidak ada ya termasuk yang guru yang baru kan gimana? Tapi Bismilnya madrasah. Pasti
pasti apa itu pasti ada. Karena untuk yang lain-lain mesti pakai diswit juga yang madrasah. Kalau yang guru yang sertifikasi seperti ada itu kalau nggak daftarkan ya nanti ditanyakan ke Pak Opa. tapi siliannya kan mesti tahu sebelum baru itu pakai diswitnya madrasah. Enggak pernah pakai memang. Mungkin Pak Mangki ditindaklanjuti untuk daftar di Google Suite-nya bisa melihat bersama-sama. Modulator itu yang depan itu sudah ada itu ya, ada pertemuannya. Kayaknya belum. Kayaknya Di situ tadi yang belum ada daftar pustakanya, belum ada, kemudian ada KPD-nya juga ada. Kayak itu makanya jauh Pak, ada yang turun tentang Jadi contoh tadi, contoh dari modulnya tadi. Terus apa? Memang umum yang sampai jalan tadi tidak ada. Kalau elemennya tidak ada. kenapa? Kalau Elemennya ada. tidak tampak gitu elemennya. Ya kan dilihat aja. Jadi apa? Enggak, barangkali itu sistematikanya sudah seperti itu. Kan ada modul ajar itu memang ada yang istilahnya terus ada 3 komponen. Jadi ada identitas inti, kemudian komponen inti lampiran itu tadi. Terus apa dari capaian pembelajaran itu diambil dari bagian yang kita itu 1 tahun berarti. Iya. 1 tahun. Nah yang kita butuhkan itu kan setiap pertemuan. Memang modul ajar itu kan seperti menjadi yang satu satu pertemuan atau beberapa pertemuan. Nah, memang kalau yang guru seperti saya guru IPA, kemudian Pak Ami guru IPS ya, itu memang modul ajaranya tidak sebanyak guru bahasa Indonesia, guru matematika misalnya gitu ya. Karena IPA kan dikeloni Pak, gitu. Jadi akhirnya kalau dikumpulkan misalnya di IPA juga saya sudah 4 gitu Pak, guru 4, kemudian Bunda 4 itu sudah ada 12 bab kasarnya begitu. 12 Ya, tadi kan satu tahunnya enak kan, jadi saya mencoba tadi rasionalisasi langsung di copy paste masuk ke CP kemudian enak kan 1 tahun. Nah itu memang sama hasilnya seperti itu tidak sama kan? Iya. Cuma dari CP itu kemudian diambil bagian ada tadi kata kerja profesionalnya yang menganalisis ini ada menganalisis, kemudian ini menilai, kemudian sampai eksplorasi. Nah itu diambil per itu. Jadi bisa peserta itu sama ya. Nah itu yang diambil. Nah sama dulu Bapak Ibu, dulu itu kan ada RPP yang berbasis KD, ada yang RPP berbasis indikator gitu ya. Jadi kalau misalnya ada RPP yang berbasis KD, biasanya satu RPP tapi terdiri dari berbagai pertemuan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang enak itu kan satu RPP, satu pertemuan. Sehingga kalau dulu satu RPP ya satu indikator. Nah, kalau sekarang misalnya kalau dengan yang masing-masing itu ada KKO berapa dari 4 gitu ya. Itu satu KKO itu dengan buat satu tujuan pembelajaran, satu tujuan pembelajaran dengan buat yang satu modul aja itu tadi itu bisa pas satu pertemuan. Banyak nanti ada yang modul aja itu didikan Pak, artinya sesuai kebutuhan sekolah sini. Sekolah sini nanti waktu ada itu yang dibutuhkan itu RPP 1 tahun atau RPP yang dari berbagai apa namanya itu detail dari CP tadi. Dari CP itu kan memuat beberapa capaian-capaian, tidak satu capaian itu barangkali yang dibutuhkan seperti itu kan. Dan itu yang digarap lebih baik lagi akhirnya semua apa. Jadi nanti Bu Il di aturan ini kan nggak sampai ke format persis. Ada komponen yang belajar itu apa aja, komponen ATP itu apa aja, kemudian dengan buatkan semacam form yang bisa kita pakai di Al-Azhar. Terus nanti tahap selanjutnya ya, kita perlu latihan membuat ATP. Dari ATP itu kemudian kita latihan lagi di pertemuan
selanjutnya membuat model ajar. Dari model ajar itu latihan lagi membuat LKPD. Terus kemudian melihat bahan itu. Tapi yang paling penting tadi yang dibutuhkan Mbak. Jadi RPP model ajarnya itu 1 tahun ya atau per pertemuan sesuai dengan itu. Tapi kalau yang memang di dinas tidak 1 tahun ada. Di sekolah penggerak swasta tidak. Jadi dari CP itu kemudian diambil detailnya, kemudian nanti elemennya apa gitu dicantumkan. Jadi sini itu apakah itu sudah memang panduan dari Pak nanti akreditasi itu diambil kayak itu lagi. Nah itu ya dikembangkan terus kemudian cepat gitu ya. Atau diberi kebebasan untuk membuat ini sistematika sendiri tapi tetap mengacu pada 3 hal tadi. Identitas umum, kemudian informasi umum, komponen inti, kemudian lampiran-lampiran. Nah, kalau itu yang dipakai, yang identitas umum itu apa saja? Nih, kemudian nanti komponen inti ada soalnya di situ yang menjadi ciri khas itu kan pertanyaan pengantinnya itu yang tidak ada. Itu ciri khas sekali dari kurikulum Merdeka. Jadi ada pertanyaan pemantik itu di dalam kegiatan itu sudah di modul ajar. Iya, naik modul ajar. Tadi saya masih bahas KTP. Modul ajar apa tidak? Belum sampai sana. Enggak yang format yang akhir tadi loh. Iya. Yang geografi tadi itu contoh satu. Sudah ada lulusan itu kan sudah modul ajar itu kan sudah masuk. Tinggal di bawahnya tadi yang daftar pustakanya. Harus ada daftar pustaka. Tapi kalau di Kemenak itu kan baru tahun ini mulai ada pilot project-nya Pak. Jadi seperti kita mau minta contoh-contoh itu sepertinya memang belum ada. Yang di Kemenak. Kemarin dia teman juga mengundang BIMTEK Kurmer itu ngambilnya dari SMA 5 Surabaya karena tidak ada yang aliyah. Gitu. Sehingga masih mereka-reka kalau nambah ATP dan lain itu mereka masih apa istilahnya godok lagi. Tidak ada contoh-contoh dari Kemenak. Kalau yang ini yang dimaksud oleh Pak Eko, jadi yang kalau yang mau belajar mengenai RPP harus memakai. Ini sasaran tapi yang bagian yang ini itu kan lampiran-lampiran dari daftar pustaka gitu. Ini yang inti, ini yang mau belajar loh Ibu. Kalau saya form seperti ini perlu atau apakah perlu disepakati ya. Kemudian nanti kita ngadu ke dari berita support itu intinya di sini saja itu akan dulu itu. Seperti yang RPP 1 lembar kemarin itu Pak, yang apa istilahnya kita kan punya sendiri modelnya RPP yang 1 lembar. Ternyata Kemenak tidak mau itu. Kemenak punya sendiri model kata Pak Jenur kemarin itu. Karena versinya ya masih. Tidak apa-apa, ini aja dipakai paling tidak kan dulu sudah punya referensi ini kan baik kan itu. Bahan mentah. Iya, nanti kalau diubah nanti masih dijelaskan. Jadi nanti yang link yang saya berikan ini contoh ini semua. Misalnya dengan yang kimia tetap tidak menentukan silakan melihat di geografi atau yang lain. Karena ini kan model belajar yang lebih pas. Kalau saya melihat itu yang ada bagus tampilannya itu yang biologi Pak. Nah itu lebih detail. Misalnya ini lihat tadi sebagai acuan untuk membuat modul ajar di mata pelajaran yang lain. Ini ada diagendakan macam-macam. Ini Pak Min, ini ekonomi. Tampilannya ya betul. Iya, satu bikin ini sebenarnya kalau dulu caranya menggunakan kompas itu menjadi sulit untuk kompas gara-gara itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Seandainya bisa, ya kan itu kayak membuahkan energi alternatif dari turbin. Di sini nggak mungkin saya ajarkan, misalnya begitu. Itunya yang nggak bisa dikopas itu. Tapi kalau template-nya bisa. Tapi kalau misalnya bahasa Arab, nggak tahu. Contoh yang bahasa Arab ini yang belum masuk. Tapi CP-nya sudah ada. Ada CP saja. CP saja. Sing ada. pelajaran
sudah ada CP-nya. Kalau misalnya buku sama buku sudah buat, oh ini loh yang kita pakai. Sudah punya buku master itu tinggal master kopas-kopas dari CP yang sudah ada itu, dari elemennya, termasuk itu. Itu bentuk rumpun aja. Besok kalau dilanjutkan lagi itu ada rumpun-rumpun aja. Itu bahasa atau MIPA. Tapi sebelum ke situ Pak, nggak tahu itu lebih dulu kita ke KOSP-nya atau ke dulu itu enaknya itu. Kalau KOSP-nya itu saya kira itu dipelajari secara teoritis dari Google bisa Pak. Kalau KOSP kan sudah ada panduan dari pengawas. Iya, cuma maksudnya hal yang kita sepakati dituangkan di dalam itu ya, yang perlu juga Pak. Perlu itu ya. Perlu disepakati. Tentang penentuan tema-tema Temanya profil pelajar Pancasila. Ya nggak apa-apa lah itu nanti sistemnya kalau kita buat KTP sama mobil dulu nanti kan ketahuan ini tuh apa terus nanti dituangkan di KTP itu. Memang modulnya ini kan kalau dirujuk ke RPP-nya RPP K13 itu kan banyak sekali perbedaannya nih Kak. Kalau di RPP K13 itu kan ada 9 komponen mulai identitas sampai pada penilaian. Tapi kalau yang untuk di Kumer ini itu dibagi menjadi 3 komponen saja. Ada komponen inti tadi seperti yang disebutkan dengan sama Pak Haji Islam, kemudian informasi umum, kemudian lampiran-lampiran. Itu garis besarnya. Garis besar. Isinya ya hampir sama. Hampir sama. Itu yang dikenalkan praktek di Soekarno. Kita porong tak ada binti 1 minggu ngoten. Enggak. Targetnya sekarang Bapak Ibu di-link dengan melihat materi-materi tentang ATP menurut saya ya. Terus melihat contoh-contoh ATP. Kemudian dengan buatkan form supaya Bapak Ibu membuat ATP sesuai dengan form itu. Terus pertemuan berikutnya tinggal dilihat. tapi jangan lupa perangkat tahun ini masih harus membuat K13. Merdeka. Merdeka 45. Lanjut malih napa mboten iki? Sampun? Sampun nggih. Sampun cekap dilanjutkan insyaallah ada pertemuan berikutnya untuk belajar bersama tentang pengisian form ATP. Ngoten nggih? Nggih, insyaallah mugi-mugi lancar, dimudahkan dalam menjalani persiapan kurikulum Merdeka untuk tahun depan. Dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa badhe dipimpin oleh Pak Haji Minhar. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Kadang disebut Haji. Sebut Haji. Enggak usah sing Pak Zina. Itu lama juga ya. Monggo, mugi-mugi pertemuan ini barokah. Kita wawasakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina